Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Wulandari dari kelas TI 2C dengan NIM 180202053. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Yohandi dari kelas TI 2C dengan NIM 180202052. Perkenalkan, nama saya Siska Febianti dari kelas TI 2C dengan NIM 180202066. Perkenalkan, nama saya Kintan Komala dari kelas TI 2C, NPM 180202057. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografis Witel Makassar. Witel Makassar itu sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia yang merupakan perusahaan informasi dan komunikasi yang juga bergerak di bidang jasa telekomunikasi yang melayani berbagai keperluan pelanggan terkait jaringan telekomunikasi seperti pengajuan jaringan internet Telkom IndiHome, Speedy, dan lain sebagainya. Di sini adalah contoh tampilan dari menu admin. Tampilan dari admin ini mengaksesnya di localhost, sig instansi, admin web. Pertama kita akan memasukkan user ID-nya yaitu admin, passwordnya yaitu admin. Lalu kita akan sign in. Ini adalah tampilan dari admin. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai dashboard. Di dashboard ini memperlihatkan peta Witel di Makassar. Kemudian di menu profil, di sini admin menjelaskan mengenai PT Telkom Indonesia, mengenai Witel Makassar, dan sebagainya, mengenai deskripsi dari PT Witel Makassar itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai menu validasi CCN Fulfillment. Di sini terdapat menu untuk melihat daftar validasi itu sendiri. Dan juga di sini admin dapat untuk mengubah data yang ada seperti ini dan bisa mengupdate-nya. Ataupun bisa menghapus data tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai data CCAN fulfillment. Itu di sini kita dapat menambahkan lokasi. Di sini admin yang akan menambahkan lokasinya. Di sini akan menginputkan SID, kategori, alamat, nomor order, dan yang lainnya. Kemudian klik simpan. Di data CCN Fulfillment juga dapat melihat daftar lokasi yang telah kita inputkan. Di sini, admin juga dapat mengubah dengan klik action ubah, dan juga dengan bisa juga untuk menghapus dengan klik icon hapus. Kemudian selanjutnya tentang data CCN asuransi. Di sini ada data CCN asuransi. Di sini ada tambah lokasi. Di sini kita dapat menambahkan lokasi yang ingin ditambahkan.
Lalu ada simpan dan kembali untuk ke menu awal. Lalu ada daftar lokasi CCN Assurance. Di sini akan menampilkan daftar lokasi dan dapat mengubah dan menghapus. Lalu ada kategori CCN Assurance. Di sini dapat menambahkan kategori dengan menginputkan nama, keterangan, dan file, lalu bisa disimpan ataupun di reset. Ini adalah tampilan dari daftar kategori yang telah ditambahkan. Di sini dapat menghapus dan dapat mengubah. Lalu ada data EOS. Di sini ada tambah lokasi EOS. Di sini dapat menginputkan data-data lokasi, lalu simpan ataupun kembali. Lalu di sini ada daftar lokasi EOS. Nah, ini isinya data-data yang sudah diinputkan tadi di tambah lokasi EOS. Ini daftarnya. Terus ada kategori EOS. Nah, ini bisa menambah kategori EOS. Ada nama, keterangan. Lalu ada data berita. Data berita itu isinya ada tambah berita dan daftar berita. Di tambah berita itu bisa memasukkan berita-berita terbaru. Terus ada daftar berita. Daftar berita itu isinya berita-berita yang sudah ditambahkan sebelumnya ditambah berita. Di sini bisa ada fasilitas untuk menghapus berita. Terus ada juga untuk mengeditnya. Terus ada komentar. Nah, di komentar ini isinya ada daftar komentar yang diinputkan oleh pengguna-pengguna pada tampilan user yang umum. Terus ada tampilan logout. Logout itu untuk keluar dari sistemnya ini. Nah, ini tampilan logoutnya. Kemudian ini merupakan tampilan dari sisi pengguna umum. Pengguna umum dapat melihat tampilan seperti ini. Ada menu home. Di menu home kita dapat melihat daerah mana saja yang terdapat detail di Makassar. Kita dapat melihatnya di sini. Kemudian ada menu berita. Di menu berita ini kita dapat melihat berita apa saja mengenai Telkomsel di Makassar. Kemudian ada menu input CCAN fulfillment. Di sini pengguna umum dapat menginputkan apa saja mengenai SID, kategori, alamat, nomor order, nama ODP, dan lain-lain.
Kemudian klik input data kalau sudah. Lalu ada CCM fulfillment. Di sini akan menampilkan daftar lokasi CCM fulfillment yang tadi telah ditambahkan di bagian admin. Di sini ada alamat, lalu ada keterangan. Oke, itu artinya lagi baik-baik saja. Loss itu lagi kehilangan, lalu error itu sedang error, maintenance itu sedang dalam perbaikan. Lalu di sini X-nya ada view map. Kita coba klik. Nah, ini lokasinya. Lalu kita ke CCM Assurance. Di sini menampilkan daftar lokasi CCM Assurance yang telah diinputkan oleh admin. Sama seperti tadi, keterangannya ada OK, loss, error, dan maintenance, dan ada action, view map, dan open map. Lalu ke iOS. Nah, di sini menampilkan daftar lokasi iOS. Pengguna umum dapat melihat daftar lokasi iOS dan dapat mencari lalu di sini juga ada fitur cari rute. Nah, di fitur cari rute ini kita bisa mencari rute terdekat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Misalnya, nah di sini ada alamat asal. Misal kita dari Monumen Juang Lesangi, lalu mau ke SMA Negeri 1 Luwu Utara. Kemudian klik rute. Nah, maka akan muncul rute terdekat dari Monumen Juang Lesangi ke SMA Negeri 1 Luwu Utara. Di sini juga ada keterangan-keterangannya. Di keterangan dari Monumen Juang Lesangi ke SMA Negeri 1 Luwu Utara sekitar 2,5 km. Nah, di sini juga ada terus di fitur ini, di sistem ini juga ada fitur komentar. Fitur komentar itu isinya tentang kritik dan saran dari pengguna untuk sistem ini. Kemudian ada fitur profil. Fitur profil itu isinya profil tentang MITE Makassar. Nah, ini profilnya. Nah, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.